Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ba'idin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbuah, Syekh Bisri Samsuri, wa ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, di hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita, mentakdirkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita, dosa-dosa kita diampuni dengan sebab kita hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat untuk Rasulullah, kita semuanya termasuk umat beliau yang mencintai beliau, sehingga kita nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa mari kita mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada motivasi, tidak ada pendorong bagi kita selain kita mencari ridha, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca hadis yang insya Allah hadis ke-16 dan hadis yang ke-17, terlebih dahulu perlu kita memberikan sebuah maklumat pendek, meskipun agak terlambat, yaitu terkait dengan isu yang berkembang pada saat ini.
meskipun sudah terbukti tidak terjadi. Jadi ada isu dengan membawa-bawa mengatasnamakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isu ini sebenarnya sudah didengungkan sejak sebelum awal Ramadan. Isu itu mengatakan bahwa apabila Ramadan dimulai hari Jumat dan tanggal 15 Ramadan juga terjadi hari Jumat, seperti yang tahun ini, kemarin Ramadannya tanggal 1 hari Jumat dan sekarang tanggal 15 itu hari Jumat. Nah, diisukan bahwa tanggal 15 ini waktu subuh, dan sekarang waktu subuh sudah lewat, itu akan muncul dentuman keras, suara dentuman yang sangat keras, yang kemudian membuat kekacauan di muka bumi ini, sehingga umat Islam itu tidak boleh keluar pada hari itu. Nah, itu sudah terbukti tidak terjadi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Ramadan mulai hari Jumat itu sudah berkali-kali. Nah, sejak zaman Nabi sampai sekarang itu terjadi berkali-kali dan tidak pernah terbukti benar apa yang diisukan ini. Kemudian yang kedua, bahwa hadis yang digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab ini, mengaku sebagai ustadz, kemudian menyebarkannya melalui YouTube, itu hadis yang dia pakai adalah hadis yang maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang palsu, bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meresahkan. Dan hari ini umat Muslim, bahkan secara umum umat manusia di seluruh dunia sedang dalam musibah, yaitu penyebaran virus COVID-19 corona. Ini ada oknum yang sengaja mengangkat hadis palsu ini untuk menambah ketakutan umat Islam. Jadi umat Islam sedang dalam kondisi panik, kemudian ditambah lagi dengan tambahan kepanikan bahwa akan datang kiamat. Yaitu dengan menyebarkan isu tentang 15 Ramadan. Tanggal 15 Ramadan saat ini. Yang pertama perlu kita pahami bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Siapa yang mengatakannya? Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah. Dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa perkataan itu adalah la yasih, tidak benar kalau itu hadis. Karena kitab ini ditulis oleh Al-Hafidz As-Suyuti untuk mengumpulkan hadis-hadis yang palsu, hadis maudhu, dan beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang palsu. Kenapa? Karena para perawinya ada nama dalam perawi itu namanya Abdul Wahab, itu statusnya matruk, yang tidak artinya dia seorang pendusta yang tidak bisa, yang apabila dia meriwayatkan hadis maka tidak bisa diterima. Kemudian ada nama Ismail, itu juga dhaif. Kemudian ada nama Abdah, katanya meriwayatkan dari Fairuz, padahal Abdah dan Fairuz tidak pernah ketemu. Kemudian juga Fairuz itu katanya dari Rasulullah, padahal dia tidak pernah ketemu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbuktilah bahwa hadis itu adalah palsu. Dan hari ini tidak terjadi apa-apa, seperti halnya pada beberapa tahun sebelumnya. Juga berkali-kali seawal Ramadan itu terjadi dimulai hari Jumat, dan 15 Ramadannya juga hari Jumat, juga tidak terjadi apa-apa sampai sekarang.
Itu adalah isu yang berbahaya, tujuannya untuk menakut-nakuti umat Islam, tetapi menggunakan hadis palsu, mengatasnamakan Nabi. Ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi, maka dipersilahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Artinya dia berdosa besar karena dia bukan berdusta atas nama seseorang biasa, tetapi atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada isu dukhan. Dukhan itu asap tebal sebagai salah satu tanda kiamat. Nah, ini pada beberapa tahun yang lalu itu juga pernah muncul isu ini, yaitu salah satu tanda kiamat adalah munculnya asap tebal dari langit yang menutup seluruh bumi selama 40 hari. Tentang bahwa dukhan itu adalah salah satu tanda besar kiamat itu benar. Tetapi apakah dukhan terjadi hari ini? Itu tidak benar. Yang pertama bahwa dukhan sebagai tanda besar kiamat itu tidak akan muncul kecuali setelah tanda kecil kiamat sudah berlalu semuanya. Nah, sekarang ini tanda kecil kiamat hampir seluruhnya terjadi kecuali satu, yaitu lahir dan munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Nah, Al-Imam Mahdi yang disebutkan di dalam hadis bahwa beliau akan lahir dan beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Namanya sama dengan nama Rasulullah, nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah. Beliau dari keturunan Rasulullah. Namanya Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Madinah, kemudian dibaiat, kemudian memimpin dunia ini dan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Ini tanda kecil kiamat yang terakhir dan itu belum muncul. Jika itu belum muncul, bagaimana kemudian dukhan sebagai tanda kiamat akan muncul? Belum lagi sebelumnya nanti akan keluar Dajjal, kemudian turun Nabi Isa, baru kemudian setelah itu baru dukhan. Nah, maka kalau ada isu muncul dukhan tahun ini, maka itu adalah sesuatu yang dusta, sesuatu yang tidak benar. Nah, karena itu kita jangan mudah percaya terhadap isu-isu yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, ini sedikit maklumat yang penting untuk kita sampaikan. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. An Abi Hurairah kacerita saking Abi Hurairah radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Anna rajulan sak temene wong lanang iku qala ngucap sapa rajul lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini paringa wasiat sapa panjenengan ing ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring sapa sira. Faraddada nuli ngulang sapa rajul miraran kelawan pirang-pirang ambalan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab,
aja muring-muring sapa sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Kita baca hadis berikutnya. Ana Abi Ya'la, saking Abi Ya'la, Shaddad ibn Ausin, Shaddad ibn Aus radhiyallahu muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Ya'la. An Rasulillahi, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha sak temene Allah iku kataba wis majibaken sapa Allah al ihsana ing gawe kebagusan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Fa idza qataltum mongko tatkalane mateni sapa sira fa ahsinu mongko gawe bagus, mongko bagusana sapa sira kabeh al-qitlata ing tingkae mateni. Wa idza dzabhtum lan tatkalane beleh sapa sira kabeh fa ahsinu mongko bagusana sapa sira kabeh adzibhata ing tingkae beleh. Wal yuhidda lan becik ngelandhepno sapa ahadukum salah siji sira kabeh syufratahu ing gamane ahadukum wal yurih lan becik ngepenakno sapa ahadukum lan becik ngepenakno sapa ahadukum dzabihatahu ing hayawan sembelihane ahad. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ke-16 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah menjawab, ini karena sesuai dengan apa? Wasiat Rasulullah sesuai dengan kondisi orang yang meminta wasiat. Orang yang meminta wasiat ini adalah seorang yang pemarah. Sehingga Rasulullah kemudian berwasiat kepadanya, la taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan mudah emosi. Nah, laki-laki ini bertanya diulang lagi, berilah aku wasiat, wahai Rasulullah. Jawaban Nabi sampai 3 kali tetap la taghdab, kamu jangan marah. La taghdab, kamu jangan marah. Nah, meskipun asal hadis ini ditujukan kepada satu sahabat, tetapi hadis ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Bahwa emosi atau marah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan bisa mengakibatkan sesuatu yang lain, bahaya-bahaya yang lain. Dari sisi kesehatan jelas tidak menyehatkan. Kalau orang mudah emosi, maka dia bisa sakit, bisa darah tinggi, bisa stroke dan sebagainya. Dari sisi itu, secara ini dari medis kedokteran. Tetapi lebih dari itu, di dalam Islam kemarahan itu bisa menimbulkan bahaya yang tidak ringan. Bahkan disebabkan dengan marah, seseorang itu bisa kufur. Seseorang itu bisa keluar dari Islam. Ketika dalam keadaan normal, dia sesungguhnya tidak ingin keluar dari Islam. Tetapi karena dalam kondisi marah, akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang
kata-kata kufur yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran, keluar dari Islam. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sedang marah itu akalnya tidak berfungsi. Artinya akalnya tidak bisa mengontrol mulutnya untuk berbicara. Akalnya tidak bisa mengontrol tangannya. Akalnya tidak bisa mengontrol kakinya. Sehingga kecenderungan orang yang marah, maka harus hati-hati kita. Kalau ada orang marah harus hati-hati, harus dihindari. Kenapa? Yang pertama, mulutnya. Hati-hati dengan mulut orang yang marah, maka dia bisa mencaci maki semaunya. Dia bisa mencaci maki, melaknat, mendoakan yang buruk. Pokoknya semua akan keluar perkataan-perkataan yang tidak layak akan keluar dari mulut. Yang apabila dia tidak emosi, sebenarnya dia baik-baik saja. Tetapi ketika emosi, maka ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan menyakitkan orang lain itu akan keluar. Tangan, kalau seseorang sedang marah, akalnya tidak bisa mengontrolnya, maka tangan ini bisa memukul. Tangan itu bisa mencubit dan sebagainya, yang bisa menyakitkan orang lain. Kaki juga demikian, akal tidak akan bisa mengontrol kaki seseorang ketika dalam keadaan marah. Maka seseorang bisa menendang orang yang ada di depannya. Jangankan orang, kursi saja bisa ditendang, tembok saja bisa ditendang. Meskipun habis itu kesakitan, tapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia sedang dalam kondisi marah, akalnya tidak berfungsi untuk bisa mengontrol anggota badannya. Karena itu kemarahan adalah sesuatu yang sangat buruk. Orang yang pemarah sulit menjadi orang baik. Saya ulangi lagi orang yang pemarah sulit menjadi orang yang baik, sulit menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu artinya berbuat baik kepada siapa saja. Saya ulangi lagi berakhlak baik itu artinya berbuat baik kepada siapa saja. Lah kalau seseorang itu sedikit-sedikit marah, bagaimana dia bisa berbuat baik kepada siapa saja? Karena orang pemarah, orang yang marah tidak akan berbuat baik kepada orang lain. Yang terjadi adalah sebaliknya, dia akan menyakiti orang lain. Karena itu kunci berakhlak mulia kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama itu adalah menjaga lisan, tidak banyak bicara. Kemudian yang kedua adalah tarkul ghadab, meninggalkan marah. Terkadang memang sebagian orang itu memiliki watak, itu adalah sebuah wataknya pemarah. Tetapi sebenarnya itu bisa dikendalikan, bisa diusahakan untuk dikendalikan. Dan setiap orang harus berusaha untuk mengendalikan kemarahan. Karena kemarahan itu sebenarnya munculnya dari mana? Kemarahan itu adalah munculnya dari rasa sombong dalam diri seseorang. Rasa sombong, tidak tawadhu dalam diri seseorang. Kalau orang itu sombong, maka dia akan mudah marah. Kenapa? Karena dia merasa direndahkan. Karena dia merasa dihina. Karena merasa dia tidak dihargai. Orang marah kan karena itu, karena merasa nggak dihargai orang lain, karena merasa tidak dihormati oleh orang lain, merasa dihina oleh orang lain, maka kemudian muncul kemarahan. Nah, itu pemicu dari munculnya kemarahan. Karena itu kesombongan harus dihilangkan untuk kemudian seseorang bisa mengendalikan kemarahannya.
Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dahulu ada sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umat bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, itu ada seorang laki-laki namanya Himar ibnu Malik. Namanya Himar ibnu Malik. Dia awalnya seorang muslim, beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Nah, tidak sebentar, dia telah beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Himar bin Malik ini dengan ditimpakan musibah. Seluruh anaknya mati. Seluruh anaknya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa reaksi daripada Himar bin Malik? Ternyata dia tidak hilang kendali. Dia hilang kendali, dia marah semarah-marahnya, tidak bisa bersabar. Tidak tanggung-tanggung, marahnya bukan kepada manusia, tapi marah kepada Allah. Karena dia tahu yang menjadikan anaknya mati itu adalah Allah yang menciptakannya. Maka kemudian dia marah kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, mulai sekarang saya tidak akan menyembahmu lagi. Dia mengatakan begitu. Karena apa? Marah. Karena marah. Dan setiap orang yang lewat di depan rumah saya akan saya ancam untuk tidak menyembahmu lagi. Jika dia masih mau menyembahmu, maka dia saya bunuh. Karena marah. Akhirnya apa? Ini apa? Ini perbuatan kufur. Ini perbuatan kufur. Karena emosi, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya, dibakar dia bersama rumah dan dan semua yang ada di sekitarnya. Itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat dari kekufuran Himar bin Malik tersebut. Ini akibat apa? Akibat marah. Jadi seseorang yang marah sering dia jatuh kepada kekufuran. Karena tadi dia tidak bisa mengontrol lisannya. Ada seseorang marah terkadang diberi nasihat, dia yang dimarahi itu adalah ajaran agamanya, ajaran agama, hukum agama yang kemudian dilecehkan, sehingga seseorang jatuh kepada kekufuran. Karena dalam kondisi marah ini tidak menjadi tidak kemudian menghalangi seseorang untuk jatuh kufur. Kalau ada seseorang mengucapkan kata kufur meskipun dalam keadaan emosi, hukumnya apa? Tetap jatuh kepada kekufuran. Tidak bisa seseorang beralasan, oh tadi saya emosi tadi, saya sebenarnya nggak ingin mengucapkan itu. Tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Ini emosi. Demikian juga dalam hal misalnya seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi emosi, juga tetap jatuh. Misalnya seorang suami marah-marah kepada istrinya, kemudian suami mengatakan tolak tuki, kamu saya ceraikan. Jatuh, meskipun dalam kondisi marah. Nggak bisa laki-laki ini kemudian mengatakan setelah redam, kemudian mengatakan saya tadi nggak sengaja, mohon maaf ya saya tadi nggak sengaja. Nggak bisa. Tetap sudah jatuh talaknya, tetap sudah jatuh cerainya. Lebih bahaya kalau dia kemudian dalam kondisi marah dia langsung mengatakan kamu saya ceraikan 3. Lebih bahaya lagi, karena semua para ulama mazhab 4 sepakat jika seorang suami mengatakan kepada istrinya talak 3 dengan satu lafaz, mengatakan kamu saya ceraikan 3, maka jatuh 3, bukan jatuh 1.
Jika jatuh 3 artinya dia tidak bisa rujuk kembali, kecuali dia harus melalui 5 tahapan. Nah, yang pertama, istrinya harus sudah habis masa iddahnya dari dia. Kemudian mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki lain, harus sudah digauli oleh suami yang kedua, harus sudah diceraikan oleh suami yang kedua, kemudian harus sudah habis masa iddahnya dari suami kedua. Melalui 5 tahapan itu baru dia bisa menikah lagi dengan akad yang baru, pakai wali dan pakai saksi. Sangat berat. Atau seseorang dalam kondisi marah, kemudian dia mengatakannya 3 kali, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Tujuannya bukan untuk menguatkan yang pertama, tapi untuk mengulang, maka ini jatuh juga pada talak 3. Dan ini sering terjadi ketika seseorang itu sedang marah. Dan sedang marah, kondisi sedang marah itu bukan uzur, itu tidak dimaafkan. Nah, tidak bisa seseorang kemudian mengatakan, oh tadi saya sedang marah, saya nggak normal, sedang marah misalnya. Itu tidak diterima alasan seperti itu. Nah, jadi dengan sebab marah akibatnya sangat fatal sekali. Nah, bahkan banyak terjadi dalam berita-berita di TV karena kemarahan seseorang membunuh orang lain. Bahkan terjadi seorang suami membunuh istri, istri membunuh suaminya, bahkan seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya gara-gara emosi, gara-gara marah. Itu terjadi. Karena itu marah ini sangat-sangat berbahaya. Karena kemarahan juga banyak kerabat itu yang kerabat yang tidak lagi, atau kerabat yang putus silaturahim, tidak lagi mau bertegur sapa. Kakak adik tidak bertegur sapa. Bahkan terkadang anak dengan orang tua dengan anak itu tidak bertegur sapa, bermusuhan gara-gara kemarahan. Kemarahan yang sesaat itu menyebabkan banyak sekali kerusakan. Banyak sekali petaka-petaka seseorang, sehingga tidak bisa berakhlak yang mulia apabila seseorang tidak mampu untuk mengendalikan kemarahan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, tidaklah disebut orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Kalau tinju atau bergulat menangan, bukan itu orang yang kuat itu. Tetapi innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Artinya dia bisa untuk mengendalikan kemarahannya, sehingga kemarahannya bisa redam dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang lainnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kaziminal ghaidha artinya orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Dia pingin marah tetapi nggak jadi marah. Dia mampu untuk mengendalikannya sehingga tidak terjadi kemarahan dari dia. Nah, ini wasiat Rasulullah yang penting sekali kita perhatikan. Tetapi bukan berarti seseorang tidak boleh marah sama sekali. Nah, ini yang dimaksud adalah marah yang mazmum, yang berdasarkan hawa nafsu. Tetapi jika seseorang itu marah lillah, karena Allah, marah karena Allah, marah karena agamanya dihina,
marah karena nabinya dihina, maka itu adalah kemarahan yang terpuji, meskipun kemarahan itu adalah bukan berarti kemudian kemarahan yang tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita mampu bisa mengendalikan amarah? Yang pertama yang tadi kita sampaikan, hilangkan rasa sombong dalam hati kita. Hilangkan rasa lebih baik daripada orang lain, perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, perasaan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Karena jika ada perasaan itu dalam diri seseorang, sedikit saja disentil dia, sedikit saja dia dihina, maka akan muncul kemarahan. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, jika kita terlihat merasa bahwa kita akan marah, maka rubahlah posisi badan. Jika ketika kita marah itu dalam kondisi kita berdiri, maka segera duduklah, segera untuk duduk. Jika kita ketika marah itu muncul emosi itu ketika duduk, segeralah untuk berbaring, tidur, untuk menghilangkan kemarahan itu. Yang kedua, berwudu. Berwudu. Karena dengan berwudu, maka karena apa? Kemarahan ini kan berasal dari setan. Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu berasal dari setan. Makanya kalau marah, segeralah berwudu agar kemudian menjadi dingin dan setan itu lari daripadanya, atau dia mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena setan inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi emosi. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengendalikan amarah kita. Kita sebagai orang biasa tentu pernah kita marah, tetapi kita harus berusaha untuk mengendalikan kemarahan, karena kemarahan itu merusak serusak-rusaknya dan tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang baik. Siapapun orangnya, apakah dia orang biasa ataukah dia orang yang berilmu, tetapi kalau tidak bisa mengendalikan kemarahan, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Udah. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan hadis yang ke-17. Dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan untuk berlaku baik terhadap setiap sesuatu. Jadi bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Itu diwajibkan oleh Allah. Termasuk apa? Dalam soal membunuh. Apabila kalian membunuh di sini artinya apa? Membunuh yang diperbolehkan, seperti dalam qisas yang kemarin kita sampaikan. Qisas membunuh seperti dalam misalnya had bagi orang yang murtad, had zina muhson, kemudian had orang yang meninggalkan sholat, artinya yang membunuh bil haq. Maka itu fa'ahsinu, lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan baik. Jika kamu menyembelih binatang yang boleh disembelih, maka perlakukanlah juga dengan baik sembelihan itu. Hendaknya dia mempertajam pedangnya, mempertajam pisaunya, dan dia falyurih dzabihatahu, mengenakkan, membuat nyaman
binatang yang akan disembelih tersebut. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, jadi kalau seseorang itu ini kita mungkin tidak kita bahas secara panjang karena apa? Ini tidak diberlakukan. Seandainya diberlakukan hukum Islam, maka di sana ada hukum namanya hukum qisas. Bagi orang yang membunuh, maka ganti dibunuh. Bagi orang yang berzina, muhsan, maka dia dirajam, dilempari batu segenggaman telapak tangan sampai dia mati. Jika dia itu meninggalkan sholat, sudah diminta untuk taubat, tidak mau sholat juga, maka juga hukumannya dibunuh. Jika ada seseorang misalnya murtad, keluar dari Islam, maka hukumannya juga dibunuh. Maka jika ini dilakukan, maka harus dilakukan pembunuhan ini, hukuman bunuh ini harus diperlakukan dengan cara yang baik. Ini saja. Nah, karena ini sekarang tidak diperlakukan. Yang kedua, terhadap binatang. Ada sebagian binatang itu yang sunnah untuk dibunuh. Sunnah untuk dibunuh seperti tikus dan ular. Kalau kita melihat tikus, sunnah dibunuh, bunuh saja. Itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Demikian juga ular, itu juga diperintahkan kita untuk membunuhnya. Jika kita membunuhnya, maka harus juga dengan cara yang baik. Bagaimana membunuh yang baik terhadap binatang-binatang ini? Pertama, jangan dibakar. Jangan dibakar. Karena membunuh dengan cara membakar itu adalah cara yang tidak baik. Dalam hadis disebutkan la yu'adzibu bin nari illa rabbuha. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Allah nanti yang akan membakar orang-orang kafir di dalam neraka. Sementara di dunia manusia nggak boleh membakar binatang, dengan alasan untuk membunuhnya, nggak boleh. Misalnya kamu membunuh cecak, kamu bakar, nggak boleh. Kamu membunuh semut dengan dibakar, tidak boleh. Kamu membunuh tawon dengan cara dibakar, tidak boleh. Kecuali jika binatang itu membahayakan dan tidak ada cara lain untuk membunuhnya kecuali dengan cara dibakar. Itu pengecualian. Tetapi selama masih bisa dilakukan dengan cara lain, maka harus dilakukan dengan cara yang lain. Bisa dipahami. Jadi selama masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, maka lakukanlah dengan cara yang lain. Misalnya kalau misalnya binatang semut, ya langsung misalnya dimatikan, sekali pukul mati. Tidak boleh dibakar. Tapi kalau misalnya bauannya ini nggak bisa. Kalau dipukul satu-satu ya ke badan semua. Maka akan menyakiti seseorang. Tawon misalnya, dia kalau di cara yang biasa nggak bisa, maka di sini baru boleh dibakar. Jadi dibakar ini apa? Dalam kondisi sudah tidak ada jalan lain kecuali dibakar. Dan menyakitkan. Kalau nggak menyakitkan, misalnya nggak membahayakan, maka tidak. Kalau membahayakan, kemudian nggak ada cara lain kecuali dibakar, baru boleh dibakar. Kalau tidak membahayakan, atau membahayakan tapi masih bisa diusahakan dengan cara yang lain, maka harus dilakukan cara yang lain. Itu tidak dengan dibakar. Karena nggak boleh membakar binatang, membunuh binatang dengan cara membakarnya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh dimutilasi hidup-hidup. Mutilasi itu apa? Dipotong-potong. Jadi misalnya
ada ada binatang, kemudian kepalanya dipotong, kakinya dipotong, tangannya dipotong, baru dibunuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Hidup-hidup. Kalau sudah mati, itu tidak berdosa orang yang melakukannya. Tetapi kalau masih hidup, itu kan menyiksa namanya. Kakinya dipotong dulu. Apakah dikira tidak sakit? Kalau kalau itu semut misalnya kamu potong kakinya, apa dikira tidak sakit? Memang dia tidak teriak-teriak seperti manusia, tetapi ya tentu dia akan merasakan sakit. Karena itu nggak boleh memotongnya, atau dengan bahasa sekarang dengan cara dimutilasi. Nah, tetapi bagaimana cara membunuhnya? Dibunuh dengan 1 kali pukulan. Usahakan. Misalnya ada kalajengking. Ada kalajengking masuk ke dalam rumah. Ini bahaya. Bagaimana cara membunuhnya? Ambil benda yang benda yang berat misalnya, pukulkan 1 kali pukulan langsung mati. Usahakan langsung dia mati. Jangan kemudian kemudian dipotong dulu kakinya, kemudian seterusnya. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Cara seperti itu tidak diperbolehkan. Itu bukan adab dari Islam, karena dalam Islam fa'asinu, dalam membunuh binatang yang disunnahkan untuk dibunuh pun itu harus dengan cara yang baik. Dan tadi sudah kita jelaskan tata caranya. Kemudian yang ketiga, ada binatang yang memang halal untuk dimakan, sehingga tetapi halalnya harus dengan disembelih terlebih dahulu. Seperti ayam, kambing, sapi, itu halal untuk dimakan, tetapi harus dibunuh dengan cara yang syar'i. Harus disembelih dengan cara yang berdasarkan ketentuan agama. Nah, ini juga harus dilakukan dengan baik. Membunuh atau menyembelih ayam harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Membunuh kambing, menyembelih kambing harus juga dilakukan dengan cara yang baik juga. Fa'ahsinu adzibahata. Bagaimana itu? Yang pertama, menyembelihnya harus sungguh-sungguh disembelih. Jangan dibuat untuk menyiksanya. Kalau nyembelih harus disembelih betulan. Jangan diekek-ekek saja misalnya, dibuat mainan agar ayamnya tersiksa baru disembelih. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Harus memang sungguh-sungguh, bukan main-main. Dalam menyembelihnya juga bukan bertujuan untuk menyiksa binatang tersebut. Kemudian juga berlemah lembut terhadap binatang sembelian. Berlemah lembut artinya kalau megang ya jangan kasar-kasar. Mentang-mentang ini mau disembelih, kemudian ditarik-tarik, kakinya ditarik, kepalanya ditarik, nggak bisa. Tetapi harus harus diperlakukan dengan lemah lembut, dipegang dengan lemah lembut, karena dia mau disembelih. Mau disembelih. Karena terkadang ada yang seperti itu, terutama ketika menyembelih sapi atau kambing misalnya, juga ayam, terkadang ayam itu sudah diperlakukan tidak baik ketika dia dipegang akan disembelih. Itu harus diperhatikan. Kemudian pisaunya harus ditajamkan. Kalau pakai pedang, pedangnya harus ditajamkan, pisaunya harus ditajamkan. Jangan pakai pisau yang gablok, pisau yang tidak mempan, sudah tayangan, sudah setahun nggak diasah misalnya untuk menyembelih, nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyiksa. Kalau nggak segera terpotong, maka dia akan tersiksa. Dengan dengan tumpulnya pisau itu. Karena itu pisaunya harus dipertajam. Nah,
Itu. Dan tidak boleh memakai tulang atau gigi. Memakai tulang atau gigi menyembelihnya tidak bisa, tidak boleh. Kemudian menghadapkan binatang sembelihannya ke arah kiblat. Itu juga adab, juga adab. Kemudian apa? Membaca basmalah, tahmid, membaca basmalah, takbir. Kemudian memutus jalan nafas, hulqum, dan jalan makan. Mari, kalau ini wajib, wajib. Jalan nafas yang harus dipotong ketika seseorang menyembelih ayam, kambing atau sapi, yang harus dipastikan terpotong itu dua, yaitu hulqum, jalan nafas. Yang kedua adalah mari, yaitu jalan makan. Dari di leher binatang itu juga manusia itu ada dua jalan, itu jalan untuk makanan dan jalan untuk nafas. Itu dipastikan harus terpotong dua jalan itu. Jangan sampai kemudian hanya terpotong satu atau terpotong dua. Kalau jalan nafasnya masih belum terputus, bisa-bisa dia nanti akan tersiksa, nggak mati-mati dia. Sudah disembelih 1 jam nggak mati-mati. Karena apa? Jalan nafasnya masih nyambung dan belum sah. Kalau memang dua jalan ini belum terpotong, maka belum sah. Kemudian juga membiarkannya sampai betul-betul mati dan menjadi dingin. Jadi kalau sudah disembelih dibiarkan dulu. Jangan keburu dimasukkan ke ompreng misalnya atau dicabuti bulunya, tetapi biarkan sampai mendingin. Kalau sudah badannya itu sudah dingin, sudah nggak hangat lagi, itu baru kemudian diolah. Kemudian itu menunjukkan apa? Kalau sudah dingin itu menunjukkan bahwa binatang itu sudah betul-betul mati. Belum tidak masih setengah mati misalnya, tetapi memang sudah betul-betul mati karena memang sudah dingin badannya. Kemudian yang menyembelih haruslah seorang muslim atau ahlil kitab. Seorang muslim atau ahlil kitab. Ahlil kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan Yahudi dan Nasrani di sini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang memiliki nasab Yahudi dan Nasrani sampai sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya itu Nasrani, mbahnya Nasrani, buyutnya Nasrani, mbah itu Nasrani, mbahnya buyut itu Nasrani, sampai masa Rasulullah Nasrani semua atau Yahudi semua. Maka inilah ahlul kitab yang sah sembelihannya, boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau misalnya dia Nasrani, bapaknya Nasrani, mbahnya dulu Muslim, atau mbahnya dulu adalah Hindu, mbahnya dulu adalah Buddha misalnya, maka di sini sembelihan orang ini tidak halal, tidak boleh untuk dimakan karena tidak termasuk di sini. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan itu. Pokoknya Yahudi atau Nasrani jika menyembelih binatang yang memang boleh disembelih, maka boleh dimakan, maka halal sembelihannya. Ada pendapat seperti itu. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab yang biasa dianut di Indonesia, itu orang Yahudi dan Nasrani tertentu sebagaimana tadi kita jelaskan. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Islam itu mewajibkan kita berbuat baik. Jika kepada binatang saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia. Kepada binatang yang boleh disembelih saja itu harus baik.
berbuat baik kita kepadanya. Kepada binatang yang sunnah dibunuh, kita dianjurkan dibunuh saja itu saja kita harus berlaku baik, apalagi kepada sesama manusia. Intinya bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada siapa saja, sesama manusia ataupun kepada makhluk yang lainnya. Ini ajaran yang sangat mulia dari ajaran Islam yang harus kita ingat-ingat dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, alhamdulillah pengajian kita usai pada pagi hari ini. Kita telah bahas hadis yang ke-16 dan hadis yang ke-17. Insya Allah besok kita akan membahas hadis yang ke-18 terkait dengan masalah akhlak yang mulia. Bagaimana kita agar kita bisa berakhlak yang mulia, insya Allah akan kita jelaskan besok. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.